Nah, kalau Anda sudah melihat perbaikan jalan di mana-mana, jalanan sudah semakin macet, maka tandanya sebentar lagi kita akan pemilihan. Betul. Jadi nikmatin aja pestanya, jalan diperbaiki nikmatin, macetnya nikmatin, bansos banyaknya nikmatin, masyarakat yang mendapatkan bansos, tapi jangan mau akal kita dibeli oleh mereka, karena kita sadar ini adalah uang rakyat. Kau hanya menggunakan politik anggaran. Itu Ya. coba dong Bang, spill sedikit lah Bang. Nah ini kita kalau spill informasi A1 ini kita harus menggunakan kata-kata yang menghindari delik ini. Waduh, oke. Jangan sampai karena kita ini dari dulu Jawa sentris ya, kita hanya melihat Jawa. Sekarang mungkin kita sudah melihat Sumatera karena ada mantu presiden di sana. Betul. Nah, sekarang kita sebagai suatu bangsa letakkan arah pandangan kita, letakkan mata kita tertuju terhadap Kalimantan agar kita bisa lihat bagaimana praktik dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan salah satu paslon agar kita bisa lihat secara nyata dan telanjang. Pesta demokrasi harus kita nikmati sebagai pesta yang sesungguhnya. Tentu Bang. Tapi kalau ada praktik-praktik pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bergerak. Itu poin pentingnya. Oke Bang. Silakan berpesta, tapi jika ada pelanggaran, tangkap, adili. Halo, sobat-sobat Zona Hukum. Kembali lagi bersama saya di sini dan Abang Da Tulus Pardosi. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi aja lah terkait isu-isu pilkada, karena kan sekarang lagi bulan-bulannya pilkada banget nih gitu kan. Jadi kita akan berdiskusi bersama Abang Da Tulus terkait isu-isu pilkada di Indonesia ini tentunya. Ya, terima kasih Hal, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai aja. Tentunya kita akan bahas dari berbagai aspek ya. Nanti kita lihat Juhal mengarahkan pembicaraannya kemana. Salam kenal teman-teman semua. Saya Tulus Pardosi. Oke Bang, ini kan lagi bulan-bulannya pilkada nih kan Bang. Betul. Nah, masyarakat kan pasti banyak yang bingung nih Bang untuk menyikapi pilkada serentak ini kayak gimana gitu Bang. Ya. Nah, itu Abang ada nggak sih Bang pandangan dari Abang tersendiri gitu untuk masyarakat tuh bagaimana menyikapi pilkada serentak 2024 ini Bang? Ya, yang pertama sebenarnya kalau kita bicara pilkada 2024 ini ya teman-teman semua, ini kan pilkada yang diselenggarakan di 500 lebih kabupaten kota dan provinsi. Betul. Jadi ini secara serentak dilakukan pemilihan wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan calon wakil gubernur. Ini dilakukan di 500-an lebih kabupaten, kota, dan provinsi. Yang paling unik sebenarnya kalau kita mulai bicara pilkada ini dari apa yang muncul di sosial media. Jadi di sosmed itu teman-teman banyak yang menyampaikan, kok belakangan ini jalanan makin macet ya? Kok belakangan ini nampaknya banyak sekali perbaikan-perbaikan jalan? Atau banyak sekali jembatan yang diperbaiki gitu ya. Ya, kalau Anda sudah melihat perbaikan jalan di mana-mana, jalanan sudah semakin macet, maka tandanya sebentar lagi kita akan pemilihan. Khususnya eksekutif, karena eksekutif yang punya anggaran. Nah, dalam hal ini bupati, wali kota, dan gubernur. Kan begitu ya, mereka yang punya anggaran. Bukan nggak bisa dari tahun 2023-2022 diperbaiki jalan itu. Tapi memang dijadwalkan di 2024, Bos. Dan dijadwalkan di bulan 8 biar selesai bulan 11 awal. Jadi nggak lupa masyarakat, oh ini Pak Wali Kota yang benerin. Ini Pak Bupati yang benerin, gitu loh. Bahkan dalam kampanye dia akan bilang, itu jembatan saya yang bangun. Nah, ini segala macam. Kita lihat aja Medan, bagaimana Stadion Teladan itu kan. Pak Bobi merenovasi di ujung masa jabatan. Ya tentu mungkin baru dianggarkan. Tapi kenapa baru dianggarkan? Ya hanya Pak Bobi dan timnya yang tahu. Oke Bang. Kan begitu ya. Oke, ini cukup menarik ya Bang ya. Mungkin apakah ini udah menjadi habitat Bang, habitat bagi para pemangku kekuasaan Bang? Iya, ini sudah jadi kebiasaan lah, habit kan begitu kan, habitat, habit, kebiasaan di calon-calon. Ya beginilah kita. Bukan hanya jalan yang makin diperbaiki banyak, bukan hanya itu Hal.
Ada lagi apa? Bansos makin meningkat, Bos. Oke. Hah? Coba tanya aja nanti teman-teman, coba komen. Kalian ngelihat nggak di daerah kalian? Makin banyak bantuan menjelang pemilihan. Ya, bansos-bansos. Ini upaya gitu loh. Makanya ada istilah, kalau incumbent maju atau yang pejabat sebelumnya maju, susah ngelawannya, Bos. Oh. Kenapa? Anggaran kampanyenya pakai APBD. APBD ya. Secara tidak langsung, kan begitu. Sekarang, bukan hanya incumbent yang ditakutin. Apalagi tuh, Bang? Keluarga incumbent. Atau orang yang didukung oleh incumbent. Banyak di beberapa daerah, incumbentnya sudah 2 periode, sudah mentok, nggak bisa maju lagi. Iya. Tapi adiknya maju. Atau temennya maju. Atau bahkan istrinya maju. Waduh. Maka pejabat yang lagi menjabat menggunakan anggaran APBD, politik anggaran dialokasikan untuk bantuan-bantuan, untuk bansos, untuk perbaikan jalan, agar masyarakat ingat, oh, bapak ini kan wali kota ini suaminya ibu itu, atau bapak ini kan adiknya bapak itu, gitu logikanya. Nah, itulah dia fenomena di pilkada kita. Kalau tadi Juhal bilang, tapi ya sudah, namanya pesta demokrasi, ya silahkan masyarakat nikmati pestanya. Tapi saya berharap masyarakat tidak kehilangan rasionalitas dalam menentukan pilihan. Karena kita harus ingat, sekalipun jalan dibangun, sekalipun bansos dinaikkan, itu bukan uang dia, itu uang kalian, itu uang kita. Karena menggunakan APBD, uang rakyat yang digunakan. Betul. Jadi nikmatin aja pestanya, jalan diperbaiki nikmatin, macetnya nikmatin, bansos banyak yang nikmatin, masyarakat yang mendapatkan bansos, tapi jangan mau akal kita dibeli oleh mereka. Karena kita sadar ini adalah uang rakyat. Kau hanya menggunakan politik anggaran. Itu dia. Jadi jangan mau rasionalitas kita sebagai pemilih ditentukan oleh akal-akalan para pejabat ini, gitu ya. Tapi Bang, kalau misalkan masyarakat kan mungkin bingung nih Bang ya, kalau sehabis dibantu kan masyarakat Indonesia kan kalau habis dibantu kan merasa kayak nggak enak gitu kan. Betul. Bang. Nah, merasa nggak enak, udah ngasih bansos nih gitu kan, udah baik nih ke kita ngasih apa namanya program-program ya, apalah bantuan gitu, jalan kita sudah dibenerin, nggak banjir lagi gitu. Nah, itu kan kayak ada kayak rasa apa namanya, ingin balas budi gitu Bang. Jadi udahlah pilih itu aja lah gitu. Itu gimana Bang menyikapi biar masyarakat itu nggak asal gitu Bang untuk memilih pemimpin gitu. Pertama begini, saya nggak bilang semua incumbent pasti buruk ya. Ada incumbent yang memang selama 5 tahun ini sudah bekerja. Itu kita harus buka mata juga begitu ya. Tapi kalau menyikapi yang tadi Juhal bilang, logikanya aja, dia itu sudah jadi wali kota, sudah jadi bupati atau sudah jadi gubernur dari tahun 2017 atau 2020. Ya, atau bahkan ada yang belakangan. Selama ini kok nggak dia buat itu gitu loh. Kenapa di ujung masa jabatan? Jadi kan ini adalah upaya untuk ngibul aja. Untuk mendapatkan suara masyarakat aja. Kalau seandainya dari dulu dia konsisten seperti itu, ya berarti bukan ada peningkatan dong. Kan tadi konteksnya jalan selama ini nggak pernah diperbaiki nih. Kok tiba-tiba ini diperbaiki? Bansos selama ini nggak pernah sebesar ini. Kok sekarang tiba-tiba besar? Artinya ada perubahan signifikan. Ada perubahan besar dari tahun-tahun sebelumnya ke tahun-tahun politik. Apalagi sudah bulan 8, 9, 10 nih bos. Gitu loh. Kalau selama ini dia melakukan programnya dengan benar, bekerja dengan benar gitu loh. Ya nggak ada masalah, silahkan pilih lagi. Tapi kalau tiba-tiba belakangan dia meningkat semua, hati-hati. Dan bukan hanya itu, di sini juga terbuka ruang untuk KPK masuk, melihat bagaimana anggaran jangan sampai digunakan untuk kepentingan kolusi, korupsi dan nepotisme. KKN itu jangan sampai. Makanya KPK harus memasang mata. Tapi kan KPK punya keterbatasan. Ada 500-an kabupaten kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada secara serentak. Nah, bisa juga melalui kejaksaan, bisa melalui kepolisian, atau kita sebagai masyarakat secara proaktif memviralkan, melaporkan ke KPK, melaporkan ke kejaksaan, atau bahkan melaporkan ke Gakumdu, Bawaslu. Ya walaupun saya tidak percaya terhadap Gakumdu, tapi nanti mungkin itu bisa sesi yang berbeda lagi. Tapi kan ini belum ke sana. Silakan. Itu sih menurut saya Juhal. Tapi menarik tuh Bang, kalau misalkan KPK mempunyai wewenang kan Bang ya, tadi Abang bilang. Itu ada nggak sih Bang aturan bakunya gitu Bang, menurut hukumnya yang mengatur bahwasanya ada batasan-batasan dari pejabat publik gitu Bang? Dalam Undang-Undang Pilkada itu di pasal 71 ayat 3 kalau saya tidak salah, nanti bisa kita cek. Pejabat negara dalam hal ini bupati, wali kota, dan gubernur dilarang membuat kebijakan 6 bulan sebelum pemilihan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu clear, ancamannya pidana.
Clear berarti Bang. Pidana Ya, ancamannya. Tapi sejauh mana penerapannya? Gitu loh. Dia bisa bilang kami sudah anggarkan dari APBD 2024 yang dimana dibahas tahun 2023. Gitu kan misalnya. Kalau itu sudah oke-oke saja, fair. Tapi kalau gimana kalau di RAPBD 2024 itu nggak ada? Tiba-tiba dilakukan APBD perubahan. Nah ini kan bahaya, bos. Ini yang menurut saya kita sebagai civil society, sebagai masyarakat sipil harus memasang mata, memasang telinga, dan paling penting menaruh hati. Betul. Kalau ada praktik-praktik seperti ini berani untuk bersuara. Karena Jual sudah membuka ke sana. Saya mau bilang ada banyak provinsi, kabupaten, kota yang menjadi praktek yang seperti saya sebutkan tadi. Waduh. You name it lah. Misalnya di beberapa daerah. Ya, di beberapa daerah misalnya kayak Bobi Nasution, ya dia kita tahu siapa, dia nyalon gubernur, kan begitu kan, gubernur Sumut. Kemudian di provinsi, tadi kita sudah Sumatera. Kalau kita bicara Kalimantan, provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana sekarang adiknya menjadi gubernur, abangnya mencalon. Dan informasi yang beredar di ruang publik, dan rekan-rekan kita yang ada di Kalimantan Tengah, itu benar-benar APBD digunakan untuk bansos. Dan dalam setiap bansos, calon ini yang mencalon ini adalah abangnya selalu hadir di dalamnya. Wah. Ini kan tidak mungkin suatu kebetulan. Wah, nggak ada kebetulan yang Nggak mungkin, tidak mungkin. Kontinu sih Bang. Iya, kebetulan yang berulang itu nggak ada. Iya, betul. Itu tidak ada. Ya, kalau sekali dua kali kita bisa pandang ini sebagai kebetulan. Kebetulan. Tapi kalau ini sudah berulang, maka ini adalah pola. Pola, betul. Ini adalah cara, modus kalau kata anak muda sekarang, modus yang digunakan untuk bagaimana menggunakan APBD untuk kepentingan politik elektoral. Maka disinilah aparat penegak hukum harus menaruh hati. Jangan biarkan masyarakat dibodohin. Jangan biarkan uang masyarakat digunakan untuk kepentingan salah satu paslon. Begitu loh menurut saya, Bro Jual dan teman-teman semua. Dan mungkin di daerah kalian, coba kalian komen deh, nanti kita lihat. Di daerah kalian ada nggak yang nyalon istrinya kah? Atau dia lagi yang nyalon, atau keluarganya gitu loh. Oke Bang, tapi dengar-dengar nih Bang, ada informasi A1 nih Bang. Dengar-dengar nih ya, terkait pilkada yang menyalahgunakan lah Bang, menyalahgunakan. Ada potensi penyalahgunaan anggaran di dalamnya. Ya, itu coba dong Bang, spill sedikit lah Bang. Nah ini kita, kalau spill informasi A1 ini kita harus menggunakan kata-kata yang menghindari delik ini. Waduh, oke. Karena kan ini kita bukan hanya kita yang mengawasi pejabat. Betul. Saya yakin tim-timnya, buzzer-buzzernya juga mengawasi kita ini barang. Kan gitu. Betul, pasti Bang. Nah, jadi kita juga harus main cantik main kalau kata orang Jawa kan. Kita harus cantik main ini, Bos. Kalau enggak, gawat kita kan gitu ya. Gini. Kalimantan itu, kita sama-sama tahu. Ada banyak potensi sumber daya alam di sana. Iya. Mulai dari tambang, mulai dari perkebunan. Ya, that's right. Yang ada di atas tanah melalui perkebunan, yang ada di bawah tanah melalui pertambangan. Bos, bukan main di sana, uang itu sampai saya merinding nih. Ini kelihatan saya merinding. Uang itu di sana udah nggak berseri, Bos. Waduh. Ya. Ini mungkin teman-teman orang Kalimantan tahu ini. Tapi kita nggak usah sebut provinsi mana. Kalimantan kan pulau ya. Pulau. Silakan dicek. Praktik di sana itu. Belakangan juga kan KPK ada angkut salah satu bupati di sana. Nah, jadi jangan sampai karena kita ini dari dulu Jawa sentris ya, kita hanya melihat Jawa. Sekarang mungkin kita sudah melihat Sumatera karena ada mantu presiden di sana. Betul. Nah, sekarang kita sebagai suatu bangsa letakkan arah pandangan kita, letakkan mata kita tertuju terhadap Kalimantan, agar kita bisa lihat bagaimana praktik dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan salah satu paslon, agar kita bisa lihat secara nyata dan telanjang. Waduh. Itu semasif apa itu Bang? Nah itu kita bahas mungkin di video selanjutnya kali ya. Ya, kalau kita bahas semua di sini nanti terlalu dikit mereka keluarin kuota tim buzzer-buzzernya ini ya. Ya mungkin begitu saja lah Bro Juhal ya, karena saya kebetulan sebentar lagi juga ada meeting ya. Bang. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjut sesi diskusinya ya. Bang. Tapi intinya pesta demokrasi harus kita nikmati sebagai pesta yang sesungguhnya. Tentu Bang. Tapi kalau ada praktik-praktik pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bergerak. Itu poin pentingnya. Oke, Bang. Silakan berpesta, tapi jika ada pelanggaran, tangkap, adili. Gitu loh. Jangan takut. Berpestalah sesuai dengan aturan hukum. Betul. Karena kita sejak zaman muda di kampus dulu kita juga mengenal istilah pesta cinta dan buku, begitu ya.
Tapi semua ini kan harus kita lakukan sesuai dengan aturan main, Bos. Betul. Nggak bisa juga kita sembarangan, kan gitu kan? Bisa. Semua ada rules-nya. Betul. Oke, terima kasih Bro Johal ya. Oke Bang, terima kasih Bang nih Bang. Untuk selanjutnya mungkin kita sambung lagi Bang untuk yang masih Siap. sangat menarik ya. Siap. Oke teman-teman.